Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Kembalinya Sang Raja. Bab 833. Kata-kata Hong Yusen menarik perhatian semua orang. Yang terakhir berkata perlahan. Dalam hal kekuatan pribadi, tidak ada di antara kalian yang menjadi lawannya, jadi kalian harus menyerangnya secara berkelompok, sekaligus, tanpa memberinya kesempatan. Apakah saya harus mengambil tindakan secara pribadi? Melihat kemarahan di wajah Hong Yusen, 6 pemuda yang tersisa bergetar di dalam hati mereka. Setelah apa yang dia katakan, dia memang ceroboh sekarang. Meski kekuatan pribadinya tidak sebaik miliknya, selama kita bekerja sama, mengalahkannya tidak akan menjadi masalah. Setelah batuk beberapa suap darah, Leon berdiri lagi. Sebagai yang terkuat di antara 6 kemudi, tanpa kekuatan tempur Leon yang kuat, ini akan menciptakan tekanan yang tidak terlihat pada orang lain. Melihat 6 juru mudi yang tersisa berdiri di samping Su Chen, bawahan biasa di Hongmen mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Tadi itu adalah kesalahan taktis, kali ini saya tidak akan memberinya kesempatan. Selina, yang berdiri di depan pintu, menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Para idiot ini. Meskipun Leon terluka, itu tidak cukup serius. Melihat orang yang berdiri di sampingnya, Leon berkata, lakukan. Dengan perintah, keenam juru mudi semuanya menggunakan jurus terkuat mereka. Terburu-buru menuju Su Chen. Namun di mata Su Chen, serangan mereka hampir seperti menggelitik. Orang pertama yang menyerbu adalah pria kurus, tapi dalam hal kecepatan, dia lebih cepat dari Leon. Selain itu, ada pusaran Phoenix kecil di sampingnya. Tidak ada keraguan bahwa pria kurus ini adalah pengguna atribut angin. Selain pengguna atribut angin, serangan dari orang lain juga mengikuti satu demi satu. Semuanya jatuh pada Su Chen. Pertarungan telah mencapai titik ini, dan jika kamu masih belum menyerah, tidak perlu mempertahankan apa yang disebut orang Hongmen ini. Begitu dia selesai berbicara, Su Chen mengabaikan yang lain dan langsung menuju ke pengguna atribut angin, meraih pergelangan tangannya, mematahkannya dan menendangnya. Gerakan Su Chen bersih dan rapi, dan dalam waktu kurang dari sedetik, salah satunya menjadi lumpuh. Setelah menyingkirkan satu orang, Su Chen bergegas menuju Leon lagi. Sebuah tendangan mengenai perutnya, dan seteguk darah muncrat. Leon sangat kesakitan hingga dia tidak bisa berdiri dan hampir pingsan. Bagaimana bisa? Dalam sekejap mata, kedua sosok setingkat juru mudi itu kehilangan kekuatan bertarungnya. Ini tidak bisa diterima oleh masyarakat Hongmen. Dalam hati mereka, pemimpin Hongmen selalu menjadi makhluk superior dan simbol tak terkalahkan. Bagaimana bisa begitu rentan? Keduanya jatuh ke tanah, dan 4 juru mudi yang tersisa menjadi buta. Begitu mereka bertemu, 2 orang hancur. Anak laki-laki ini jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Tanpa sadar, 4 orang yang tersisa memiliki ekspresi malu-malu di wajah mereka. Tapi melihat kembali ke Su Chen, dia masih penuh semangat juang dan tidak berniat berhenti. Musang, musang. 4 suara teredam berturut-turut. 4 juru mudi Hongmen lainnya semuanya dijatuhkan ke tanah oleh Su Chen. Bahkan ada 2 orang yang pingsan. Lihat 6 orang lumpuh di tanah. Ada keheningan yang mematikan di Hongmen. Tidak ada yang menyangka ke-6 juru mudi akan bergabung dan dikalahkan seperti ini. Apakah benar-benar diperlukan tindakan pribadi pemimpin untuk menghadapinya? Setelah beberapa detik hening, Hong Yusen berjalan 10 meter di depan Su Chen dengan kruk. Sungguh pemuda yang tangguh. Kamu benar-benar memberiku kejutan besar hari ini. Apakah kamu masih belum yakin? Su Chen mengangkat alisnya. Orang Hongmen kami telah berdiri selama ratusan tahun, dan kami telah bertahan selama 100 tahun dalam pasang surut ini. Anda sendiri yang belum mampu menggoyahkan fondasi kami. Hong Yusen melemparkan tongkatnya ke samping dan menatap Su Chen dengan penuh semangat seolah dia adalah orang yang berbeda. Aku belum bergerak selama lebih dari 30 tahun. Hari ini, izinkan aku, seorang penguasa alam suci, mengajarimu bagaimana berperilaku. Melihat Hong Yusen bersiap untuk mengambil tindakan, semua bawahan biasa Hongmen mundur, seolah-olah mereka takut terlibat. Jika 8 juru mudi Hongmen hanyalah makhluk yang kuat, maka pemimpin mereka hampir bisa disebut dewa. Metode ajaib itu telah mencapai titik di mana orang-orang menjauhinya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terlibat. Saya tidak menyangka orang Tionghoa ini benar-benar bisa memaksa pemimpinnya untuk mengambil tindakan sendiri. Hah, tidak apa-apa. Jika kamu berani melompat ke depan orang-orang Hongmen di usia yang begitu muda, biarkan pemimpinnya memberitahunya apa artinya menjadi seseorang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Hong Yusen melangkah keluar, memandang Su Chen dan berkata, apapun yang terjadi, saya adalah master yang sudah lama berdiri. Saya akan membiarkan Anda mengambil inisiatif hari ini untuk menyelamatkan orang lain dari bergosip tentang saya. Itu saja, kamu sedang mencari kematian, dan aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Su Chen bergegas dengan langkah cepat. Ketika dia muncul di depan Hong Yusen terkejut. Karena selama proses ini, kecepatan Su Chen meningkat ke level lain. Bahkan Hong Yusen pun mengalami kecelakaan. Melihat situasinya tidak baik, Hong Yusen mundur beberapa langkah dan mulai berbicara dengan Su Chen lagi. Meskipun keduanya tidak bertarung sekarang, Hong Yusen sudah merasakannya. Jika Anda membiarkan dia mengambil alih, Anda pasti akan dirugikan dan dikalahkan olehnya. Jika demikian, sulit untuk mengatakan apa hasilnya. Bukankah kamu bilang kamu ingin aku mengambil tindakan dulu? Kenapa kamu bersembunyi? Su Chen berkata sambil tersenyum dan ekspresi bercanda di wajahnya. Saya telah berubah pikiran. Kedelapan pemimpin Hongmen kami telah terluka dan cacat oleh Anda.
Jika Anda terus bersikap sombong, saya, Hongmen, akan kehilangan muka. Melalui tes barusan, Hong Yusen secara kasar telah mengetahui detail Su Chen. Kekuatannya harus setara dengan kekuatanku. Jika Anda menggunakan kekuatan penuh Anda dan mengabaikan konsekuensinya, mengalahkannya seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi jika dia berada di atas angin, segalanya akan sulit untuk dikatakan. Su Chen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, "Terserah, hasilnya sama saja. Sudah terlambat, tapi sudah terlambat." Hong Yusen mengambil tindakan saat ini. Dia tidak siap memberi Su Chen kesempatan apapun. Dia memberinya jeda waktu agar dia tidak bisa bereaksi, sehingga dia memiliki peluang lebih besar untuk menang. Patah. Secepat angin, secepat kilat. Hong Yusen bergegas menuju Su Chen dengan kecepatan kilat, bersiap memberinya pukulan fatal. Tapi saat tangannya yang layu hendak menimpa Su Chen, ditangkap secara paksa. "Kamu terlalu lemah. Bagaimana bisa?" Hong Yusen berseru tak percaya, "Saya adalah penguasa alam suci, bagaimana mungkin Anda bisa waspada terhadap gerakan saya?" "Tuan alam suci." Su Chen tersenyum dan berkata, "Ketika saya berada di Tiongkok, saya telah membunuh banyak guru suci, dan menurut Anda siapakah Anda?" Babak 834. Apa katamu? Mendengar perkataan Su Chen, Hong Yusen merasa tercerahkan. "Kamu bahkan bisa membunuh seorang master di alam suci. Tentu saja, Anda orang Tionghoa, dan Anda harus tahu tentang 4 sekte besar di Tiongkok. Sekarang mereka semua telah saya hancurkan, jadi sekarang, jika saya tidak membunuh satu pun dari mereka, tidak ada gunanya menahan Anda, jadi bunuh saja mereka." Hati Hong Yusen dipenuhi gelombang yang bergejolak, yang tidak bisa dia tenangkan untuk waktu yang lama. Hong Yusen tentu pernah mendengar nama 4 sekte besar di Tiongkok. Namun dari segi kekuatan, mereka mungkin sedikit lebih kuat dari orang Hongmen. Jika apa yang dia katakan itu benar, keempat sekte besar akan mati di tangannya. Kalau begitu di Hongmen saat ini, bukankah tidak ada ruang untuk bertahan hidup? Setelah berpikir lama, ekspresi ngeri di wajah Hong Yusen berangsur-angsur mereda. "Nak, tolong berhenti bersikap khawatir di sini. Kamu baru berusia awal 20-an. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan untuk membunuh seorang master di alam suci? Jangan berpikir bahwa ini dapat mengganggu tekadku untuk membunuhmu, Hong Yusen. Kamu ada di sini hari ini. Buat keributan besar dan lihat aku membunuhmu." Karena itu, Hong Yusen mundur beberapa langkah lagi dan melepaskan diri dari tangan Su Chen. Saat ini, dia tidak berani gegabah, kalau tidak dialah yang akan menderita kerugian. "Sekelompok badut berani membuat masalah di depanku. Ini waktunya memberimu pelajaran." Begitu dia selesai berbicara, pikiran Su Chen bergerak, dan 3 aura hitam naik ke udara dari belakang Su Chen, seperti naga yang bergoyang panjang, menatap Hong Yusen dengan mata bersemangat. "Ini, gerakan macam apa ini?" Melihat ketiga aura hitam itu, semua orang di Hongmen tercengang. Meskipun negara adidaya juga bisa menggunakan banyak gerakan aneh, Su Chen telah membuka mata mereka sekarang. Pada saat ini, belum lagi anggota biasa Hongmen, bahkan Hong Yusen pun tercengang. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat gerakan aneh seperti ini. Dan terlepas dari gerakan anehnya, tekanan yang berasal darinya telah mencapai tingkat yang tak tertahankan. Su Chen tidak memberi Hong Yusen terlalu banyak waktu untuk berpikir. Di bawah kendali pikirannya, 3 energi hitam bergegas menuju yang terakhir. Terkunci oleh tekanan yang kuat, Hong Yusen tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Dia terkena 3 energi hitam, dan dia jatuh ke tanah dalam keadaan yang sangat malu. Batuk, batuk, batuk. Hong Yusen memegangi dadanya dan memuntahkan beberapa suap darah sambil membiarkan lukanya stabil. Dan kekalahan Hong Yusen juga membuat seluruh warga Hongmen terdiam. Saat ke-6 jurumudi kalah, mereka tidak kehilangan kepercayaan diri. Karena pada saat itu, pemimpin mereka berdiri di belakang mereka, dan mereka yakin bahwa tidak peduli kapan pemimpin itu masih di sana, tidak akan menjadi masalah untuk membunuhnya. Tapi sekarang, bahkan pemimpinnya telah dikalahkan olehnya, yang berarti seluruh sekte Xinghong telah berakhir. "Katakan padaku, di mana sutra emasnya?" Su Chen berkata dengan nada tenang. "Sutra emas ada di brankas kita di lantai atas di Hongmen." Kali ini, Hong Yusen tidak ragu sama sekali. Dia sudah merasakan kekuatan Su Chen. "Jika saya tidak menyerahkan sutra emas itu, saya akan mati." Meskipun sulit baginya untuk melarikan diri setelah orang-orang dari Gunung Olympus meminta pertanggungjawabannya, itu masih lebih baik daripada dibunuh langsung olehnya. Setelah mendapatkan berita yang diinginkannya, Su Chen berbalik dan menatap Selena, dan mereka berdua dengan cepat berjalan ke atas menuju Hongmen. Sesampainya di lantai 7 Hongmen, Su Chen menemukan brankas yang disebutkan Hong Yusen. Semua sutra emas yang dia bawa dari pegunungan 100.000 juga ada di sini. "Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika ini terus berlanjut, mungkin ada masalah lain," tanya Selena. Sebelumnya, Su Chen juga mengetahui bahwa sutra emas adalah harta langka. Namun saat itu, dia hanya berpikir bahwa hanya pejuang Tiongkok yang tertarik dengan sutra emas. Namun di luar dugaan, pengirimannya ke luar negeri untuk diolah tetap tak luput dari perhatian peminat. Seperti yang Selena katakan, jika kamu terus meninggalkan sutra emas di sini bersama Albert, aku khawatir itu akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu di masa depan. Kembalilah dan buatlah pengaturan untuk membawa Albert ke kota suci, sehingga tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Selena tersenyum, itu ide yang bagus. Setelah menemukan sutra emas, keduanya tidak tinggal di Hongmen. Dia melompat keluar jendela dan bersiap untuk terbang kembali ke Miami untuk menemui Albert. Setelah memastikan bahwa Su Chen dan Selena pergi, semua orang di Hongmen menghela nafas lega.
Hong Yusen dan juru mudi lainnya yang terluka dikirim ke rumah sakit milik Hong Men untuk perawatan. Setelah sekitar 1 jam, kondisi korban stabil. Dengan bantuan perawat, Leon dan juru mudi lainnya berjalan menuju Hong Yusen. Ketua, sutra emas itu diambil olehnya. Ketika orang-orang dari Gunung Olympus datang, bagaimana kami menjelaskannya? Masalah ini menjadi perhatian besar beberapa juru mudi. Gunung Olympus dikenal sebagai wilayah para dewa, dan kekuatan mereka sendiri tidak perlu diragukan lagi. Jika orang Hongmen benar-benar disalahkan, maka nasib orang Hongmen pasti akan lebih buruk dari sekarang. Saya akan menjelaskan masalah ini kepada orang-orang di Gunung Olympus, dan saya yakin mereka akan mendengarkan penjelasan saya. Hong Yusen berkata dengan ekspresi serius. Dan pada saat itu, jika saya tidak menyerahkan sutra emas kepada mereka, atau bahkan orang-orang dari Gunung Olympus, orang-orang Hongmen kita akan menjadi sejarah sekarang. Dan alasan mengapa saya melakukan ini adalah karena masih ada secercah harapan. Jika Tuhan berbaik hati kepada kita, kita masih bisa menggunakan orang-orang dari Gunung Olympus untuk membunuh kedua orang itu, sehingga balas dendam besar orang-orang Hongmen bisa terbalas. Leon memutar matanya dan akhirnya berkata, Ketua, apakah Anda ingin menjual informasi mereka kepada orang-orang di Olympus? Hong Yusen mengangguk. Ada pepatah lama di Tiongkok, bunuh dengan pisau pinjaman. Saya baru saja mengirim orang untuk menyelidiki keberadaan mereka. Selama orang-orang dari Gunung Olympus datang dan saya memberi mereka kabar, mereka pasti akan pergi ke sana secepatnya. Temukan keberadaan sutra emas itu, jadi kita tidak perlu melakukan apapun. Ini ide yang bagus. Sekitar 1 jam kemudian, Hong Yusen dan juru mudi lainnya yang terluka dapat bergerak dengan bebas. Namun jika ingin menyembuhkan lukanya, setidaknya butuh waktu setengah tahun. Namun saat ini, suara tanpa tubuh mencapai telinga Hong Yusen dari segala arah. Hong Yusen, apakah kamu siap untuk sutra emas yang kita inginkan? Mendengar suara paksaan itu, ekspresi Hong Yusen terkejut. Tuan, sutra emas yang Anda inginkan diambil oleh pencuri. Kami di Hongmen berjuang keras untuk melawan, tapi kami bukan tandingannya. Tolong hukum saya, Tuan. Bab 835. Saat suara Hong Yusen turun, dia bisa dengan jelas merasakan angin kencang datang dari segala arah. Akhirnya, seorang pria misterius berjubah putih berkumpul di sekitar Hong Yusen. Secara penampilan, pria misterius itu bertubuh sedang dan tidak kekar. Seluruh tubuhnya ditutupi jubah putih, dan penampilannya tidak terlihat dengan jelas. Dia hanya bisa tahu dari suaranya bahwa orang lain adalah laki-laki. Adapun informasi lainnya, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Setelah melihat pria misterius itu, tubuh Hong Yusen mulai gemetar tak terkendali, dan tanpa sadar dia berlutut. Kamu bilang sutra emas itu diambil. Bisik pria misterius berjubah putih itu. Dan paksaan dalam kata-katanya membuat Hong Yusen tidak berani mengangkat kepalanya. Tuan pembisik angin, setiap kata yang saya ucapkan adalah benar. Pemilik ulat sutra emas ada di sini. Kami bukan tandingannya, jadi ulat sutra emas dibawa pergi olehnya, tetapi saya telah mengirim orang untuk mencari tahu tentang mereka. Saya mengetahui bahwa mereka berada di pesawat menuju Miami. Akan memakan waktu lebih dari 2 jam untuk sampai ke sana. Sepertinya ini satu langkah terlambat. Wind Whisperer menghela nafas, dengan penyesalan dalam kata-katanya. Tuan pembisik angin, meskipun sesuatu yang tidak terduga terjadi, dengan kekuatanmu, menurutku tidak akan menjadi masalah untuk memulihkan sutra emas itu. Saat ini, dia telah kehilangan martabat dan sikap pemimpin Hongmen, dan seperti seekor anjing yang mengibaskan ekornya memohon belas kasihan. Seperti apa pihak lain itu? Aku akan melacak keberadaan mereka sekarang. Pak, ini foto mereka, silakan dilihat. Hong Yusen menyerahkan kedua foto tersebut, namun setelah melihat orang-orang di foto tersebut, Windtalker langsung membeku di tempat. Karena penampilan Selina membuatnya merasa sedikit familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah memikirkannya, pembisik angin tidak tahu di mana dia pernah melihat orang ini sebelumnya, jadi dia hanya menganggapnya sebagai kesalahpahaman sementara dan tidak menganggapnya serius. Ambil foto Anda berdua. Setelah membawanya ke dalam pelukannya, tubuh pembisik angin melintas dan menghilang di depan Hong Yusen dalam sekejap mata. Lebih dari 5 jam kemudian, Su Chen dan Selena bergegas kembali ke studio di Miami. Adapun pengaturan tindak lanjutnya, Su Chen menjelaskan dengan sangat jelas kepada Selena di pesawat. Dia akan membawa Albert dan staf studio kembali ke kota suci bersama-sama, sehingga dia bebas dari kekhawatiran. Dan dia bisa kembali ke Tiongkok dan mempersiapkan hal-hal lain. Jika seseorang masih berani memiliki ide tentang sutra emas, maka dia sebenarnya tidak ingin hidup. Tapi meski begitu, tidak perlu melangkah maju. Kota suci dan sutra emas dijaga oleh Long Yuan. Bahkan jika mereka benar-benar ingin mengambil tindakan, mereka harus mempertimbangkan beban mereka sendiri. Sesampainya di kediaman Albert, Su Chen membagikan tugas. Albert tidak ragu-ragu. Mendapatkan kesempatan melihat kota suci adalah hal yang tak terlupakan baginya. Dalam waktu sekitar 3 jam, Albert mengemas semua peralatan dan gambar yang dibutuhkan untuk membuat gaun pengantin. Bersiaplah untuk bergegas ke kota suci bersama Selena. Dan Su Chen pun naik pesawat pribadi untuk bersiap kembali ke Tiongkok. Awalnya, dia mengira butuh waktu setidaknya seminggu untuk menangani masalah ini. Di luar dugaan, hanya butuh 2 hari untuk mengurusnya. Tapi aku harus berterima kasih pada Selena untuk ini. Tanpa dia, aku mungkin memerlukan lebih banyak waktu. Raja, kita semua siap dan siap berangkat kapan saja. Berdiri di depan Su Chen, kata Selena. Su Chen mengangguk dan memandang Selena sambil tersenyum. Kembalilah dan sampaikan pesan kepada saudara-saudara tentara salibmu. Jika aku punya waktu, aku akan kembali menemuimu. Jangan khawatir.
Saya mengerti, Raja, kami menunggu kabar Anda. Bagus. Kemudian rombongan sampai di bandara, karena rutenya berbeda. Su Chen menaikkan Selina dan Albert ke pesawat terlebih dahulu, sedangkan ia naik pesawat pribadi dan bersiap untuk kembali ke Songhai. Sambil mendengarkan lagu di ponselnya, Su Chen mengirim pesan ke Lin Ruohan, memberitahunya bahwa dia akan tiba di Songhai sekitar 10 jam. Itu adalah jaminan baginya dan menyelamatkannya dari kekhawatiran. Di pesawat, Su Chen tertidur sambil mendengarkan musik. Penerbangan lebih dari 10 jam tidak terlalu dekat, jadi dia harus mencari sesuatu untuk dilakukan untuk menghabiskan waktu. Selama penerbangan, Lin Ruohan akan mengirim pesan dari waktu ke waktu untuk mengobrol dengannya sebentar, seolah-olah dia takut Su Chen akan bosan. Menghadapi situasi ini, Su Chen tidak mau tidur. Sama seperti ini, saya tidak melakukan apapun, mengobrol dengan Lin Ruohan dan menghabiskan waktu. Namun saat ini, sebuah berita disiarkan di TV di pesawat, yang menarik perhatian Su Chen. 10 menit yang lalu, penerbangan MD94376 dari Amerika Serikat ke Timur Tengah diserang oleh teroris saat melewati Guinea dan kini telah jatuh. 5 menit yang lalu, pihak berwenang AS mengirim FBI untuk menyelidiki masalah tersebut dan tidak akan pernah melepaskannya. Selain itu teroris. Awalnya, ketika Su Chen mendengar berita itu, dia tidak menganggapnya serius. Tapi tiba-tiba, Su Chen menyadari ada yang tidak beres. Bukankah penerbangan itu adalah pesawat yang ditumpangi Selena dan Albert? MD94376. Su Chen mengucapkannya dalam hati, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dingin hatinya. Pasalnya penerbangan ini memang diambil oleh Selena dan Albert. Meskipun dia belum mengetahui kebenaran masalah ini, Su Chen sudah mengerti apa yang terjadi. Pasti orang-orang itulah yang melakukan serangan teroris untuk mendapatkan sutra emas. Ekspresi Su Chen menjadi semakin dingin, dan dia berkata pada dirinya sendiri. Aku tidak peduli siapa kamu, jika Selena melukai sehelai rambut pun, aku akan membuat kalian semua mati. Su Chen adalah orang yang sangat protektif, dan ketika menghadapi hal seperti ini, dia secara alami akan menjadi marah. Seseorang datang. Su Chen berteriak dan memanggil pramugari di pesawat. Tuan Su, apa perintahmu? Kata pramugari wanita dengan hormat. Ganti haluan, aku akan ke Guinea sekarang. Saya mengerti, Tuan Su, saya akan segera memberitahu Kapten. Karena ini jet pribadi saya, ini mudah dilakukan. Cukup hubungi menara bandara di Guinea dan kirimkan sinyal kepada diri Anda sendiri. Mengenai lokasi jatuhnya pesawat dan informasi lainnya, Su Chen segera menghubungi orang-orang dari FBI di Amerika Serikat dan mendapatkan informasi langsung. Tapi Su Chen tidak mendapatkan sesuatu yang berguna dari FBI. Yang kami tahu, semua penumpang telah meninggal, dan belum ada korban selamat yang ditemukan. Adapun siapa pembunuhnya dan bagaimana penyebab jatuhnya pesawat tersebut, belum teridentifikasi. Su Chen tidak terkejut mendapatkan informasi ini. Lagi pula, sudah kurang dari 20 menit sejak kejadian itu terjadi. Kabinnya sangat sunyi, seperti berada di gua es, yang membuat pramugari sangat tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Tuan Su yang pendiam menunjukkan ekspresi seperti itu. Bab 836. Pesawat mengubah rutenya dan, di bawah instruksi Su Chen, tiba di Guinea dalam waktu kurang dari 3 jam. Setelah turun dari pesawat, Su Chen sudah mengatur mobil dan menunggu di bandara. Dan bergegas ke lokasi kejadian secepatnya. Ketika Su Chen tiba di sini, seluruh area dalam jarak 100 meter telah diblokir oleh FBI. Selain ramainya petugas polisi FBI dan staf medis. Di depan ada puing-puing pesawat yang sangat besar. Dan mayatnya ditutupi hiasan. Melihat Su Chen datang, George menyambutnya dengan hormat. Tuan Su, saya benar-benar tidak menyangka Anda datang ke sini atas inisiatif Anda sendiri. Atas nama rakyat Amerika, saya ingin memberikan penghormatan kepada Anda. Kedatangan Su Chen mengejutkan George. Karena dia tidak bisa memikirkan alasan Su Chen datang ke sini. Dia adalah pendiri perang salib dan tidak punya alasan untuk datang ke sini sama sekali. Tapi ini juga merupakan berkah besar bagi FBI karena dia bisa datang ke sini. Di antara tentara salib mereka terdapat perwira intelijen terbaik di dunia. Jika mereka dapat membantu menangani masalah ini, kebenaran masalah ini akan segera terungkap. Orang-orangku ada di pesawat dan aku ingin memeriksa mayatnya sekarang. Mendengar suara dingin Su Chen, George terkejut. Jika tentara salib ada di dalam pesawat, itu berarti teroris secara tidak sengaja melukai tentara salib. Dengan cara ini, mereka harus menanggung murka tentara salib. Tuan Su, ini lencana saya. Selama Anda memegangnya, Anda dapat bepergian ke sini tanpa hambatan apapun. Tidak ada yang berani menghentikan Anda. Demi kenyamanan, Su Chen mengangguk dan mengambil lencana yang diserahkan oleh George. Kemudian, dalam waktu lebih dari setengah jam, Su Chen memeriksa lebih dari 100 mayat di tanah. Ada 6 orang di dalam, yang merupakan anak buah Albert, tapi untungnya, tidak ada mayat Selina dan Albert di dalam. Hasil seperti itu bisa dikatakan tidak terduga dan masuk akal. Dengan kekuatan Selina, kecelakaan pesawat belaka tidak akan membunuhnya. Tapi sekarang, yang harus kulakukan adalah menemukan Selena secepatnya. Dan cari tahu kebenaran masalahnya. Melihat Su Chen mengerutkan kening dan diam, George menghampiri dan berkata dengan penuh perhatian. Tuan Su, adakah yang perlu Anda perintahkan agar kami lakukan sekarang? Jika demikian, beritahu kami saja. Saya, George, pasti akan melakukan yang terbaik. Sekarang, para teroris tersebut secara tidak sengaja menyakiti tentara salib. Maka hampir tidak perlu ada orang yang mengambil tindakan dalam masalah ini. Selama Anda bekerja sama sepenuhnya dengan pekerjaannya, pembunuhnya dapat ditemukan.
Minta semua anak buahmu untuk mencari dalam radius 1 kilometer. Jika kamu menemukan tanda-tanda mencurigakan, ambil foto semuanya. Aku ingin melihatnya. George tertegun dan tidak mengerti maksud Su Chen. Namun meski begitu, dia tidak berani berkata apa-apa dan segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari tanda-tanda mencurigakan dalam radius 1 kilometer sesuai permintaan Su Chen. Di kalangan tentara salib, ada aturan tidak tertulis. Jika Anda menemui bahaya saat menjalankan misi, atau terpisah dari anggota tim lainnya, tinggalkan tanda unik di dekat Anda dan tunggu hingga orang Anda lewat. Sekarang hal seperti ini sudah terjadi, entah Selina dalam bahaya atau tidak. Su Chen yakin dia akan meninggalkan tanda seperti itu untuk memberitahu dirinya sendiri. Ketika anak buah George pergi mencari tanda-tanda mencurigakan, Su Chen duduk di atas batu besar sendirian. Menurut data penerbangan, hampir semua orang yang naik pesawat adalah para pebisnis dari seluruh dunia. Namun identitas sebagian besar dari mereka masih dalam kategori masyarakat biasa, mereka bukan kepala negara atau politisi berkuasa, kalau sekedar serangan teroris, tidak perlu memilih pelarian ini. Karena hal ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Amerika Serikat, maka hanya bisa dikatakan tidak signifikan. Jadi ini juga bisa memastikan bahwa pihak lain pasti mengincar sutra emas menurut pemikiran saya sebelumnya. Tapi dia bisa melakukan hal seperti itu dalam waktu singkat. Maka kekuatan dan cara pihak lain pasti tidak sesederhana yang Anda kira. Memikirkan hal ini, psikologi Su Chen sudah memiliki gambaran kasarnya. Di dunia sekuler, organisasi seperti Hongmen bisa dikatakan menutupi langit dengan satu tangan. Tapi mereka masih belum memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Siapapun yang begitu ceroboh dan melakukan hal gila seperti itu kemungkinan besar adalah seseorang dari dunia gelap. Memikirkan hal ini, bibir Su Chen menunjukkan senyuman dingin. Setelah lebih dari 2 tahun terdiam, kamu sekarang keluar untuk menari, dan kamu menjadi semakin berani. Setelah ratusan orang menggeledah dengan cermat dari depan dan belakang, lebih dari 1 jam kemudian, lebih dari 100 foto mencurigakan diambil. Dan George pun segera mengirimkan informasi tersebut kepada Su Chen. Tuan Su, semua informasi yang Anda inginkan ada di sini. Aku mengerti, turunlah. Setelah mengusir George, Su Chen mengambil foto-foto itu di tangannya dan memeriksanya satu persatu. Pemandangan di foto tersebut bisa dibilang sangat biasa saja. Meskipun beberapa polanya terlihat agak aneh, itu bukanlah kode rahasia internal tentara salib. Namun hingga beberapa lusin gambar terakhir, Su Chen menghentikan perbuatannya. Itu adalah pola persegi panjang, dan di dalam persegi panjang itu, ada salib terbalik. Melihat ini, Su Chen menjadi bersemangat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kode yang ditinggalkan oleh Selina. Di mana foto ini diambil? George sama sekali tidak samar-samar, dan memanggil tentaranya untuk mencari tahu sumber foto tersebut. Jenderal George, kami mengambil foto ini 800 meter barat daya. Setelah mendapatkan kabar yang diinginkannya, Su Chen bergegas menuju barat daya tanpa berhenti sejenak atau bahkan memperhatikan George. Saat Su Chen sampai di lokasi sasaran, ia memang menemukan tanda aneh tersebut. Lalu, Su Chen tidak meminta bantuan George. Petunjuknya telah dikunci, sehingga Anda dapat melakukan hal selanjutnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Mengikuti arah tanda tersebut, Su Chen terus berjalan ke arah barat daya, dan kemudian dia dapat menemukan tanda yang sama setiap sekitar 1 kilometer. Tidak ada keraguan bahwa semua ini ditinggalkan oleh Selena ketika dia pergi. Berhenti dan pergi, kami mengejarnya sekitar 10 kilometer. Dan di sini, jaraknya kurang dari 5 kilometer dari kawasan perkotaan ibu kota Gini. Berdasarkan pemahaman Su Chen tentang Selena, kemungkinan besar dia akan membawa Albert dan melarikan diri ke kota Gini. Tapi ada satu petunjuk yang tidak bisa diterima Su Chen. Karena selama penyelidikan, Su Chen melihat banyak darah di tanah. Dan dilihat dari lokasinya, jelas ditinggalkan oleh 2 orang. Artinya, Selena kemungkinan besar akan terluka dalam prosesnya. Bersambung.